Saya ke Pak Dwi kalau begitu. Pak Dwi, begini, keputusan untuk impor beras itu di akhir tahun ya kemarin ya. Kemudian juga ada keputusan untuk melakukan impor beras 500 ribu ton begitu. Dari penjelasan Bu Rahmi begitu, tujuannya adalah untuk menstabilkan harga beras di pasar. Tapi kalau kita lihat data, kita cek di lapangan, harga beras tetap naik. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih di sini? Maksudnya kan ada produksi nasional, ada impor beras, tapi harga beras tak kunjung turun. Pengamatan Anda? Iya, yang pertama terkait dengan keputusan impor di bulan Desember tersebut. Itu keputusan yang tidak tepat sama sekali. Tidak Itu yang tepat. pertama. Karena? Yang kedua, itu menyakitkan sedulur-sedulur tani kami, kan? Karena saya kan bergabung di AB2TI. Ini ada di 90 kabupaten. Kami mengamati tiap menit apa yang terjadi di sedulur-sedulur tani kami, kan? Karena apa? Pada saat ini sedulur-sedulur tani itu sedang menikmati harga yang baik. Di tengah hancurnya harga selama 4 bulan di bawah HPP, itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu 4 bulan di bawah HPP. Lalu kemudian bulan Juli mulai meningkat, terus mengalami peningkatan, lalu kemudian tiba-tiba pemerintah memutuskan impor. Lalu alasan yang lainnya apa? Kalau kita semua yakin dengan data BPS saat ini. Kalau dari data BPS tahun 2022 ini hanya berdasarkan produksi saja itu sudah ada kelebihan 1,7 juta ton, kan? Lalu kemudian kalau dihitung lagi dari stok awal tahun misalnya dari perhitungan Badan Pangan Nasional itu lebih dari 6 juta ton. Lalu urgensi impor tersebut untuk apa? Impor Oke, tersebut dilakukan dengan alasan karena stok di Bulog sangat rendah, kan? oke. Karena apa? Memang kalau menurut saya stok di Bulog di akhir tahun itu minimum harus 1,5 juta ton. Kalau itu mau aman. Hmm. Tapi kan stok Bulog di akhir tahun amat sangat rendah, sehingga kemudian diputuskan impor. Dan impor di akhir tahun itu betul-betul nggak masuk akal. Karena apa? Karena kalaupun kita hitung betul ya, saya kurang tahu persis 175 ribu itu begitu cepat bisa datang itu luar biasa. Hmm. Tapi kalau kita hitung pengalaman selama ini, sejak diputuskan impor, lalu kemudian mengurus negosiasi kontrak itu sudah berjalan 2 minggu, lalu kemudian menyiapkan logistik sudah 2 minggu, penyiapan kapal dan lain sebagainya, lalu proses loading itu sudah hampir sekitar 2 minggu untuk beras besar itu. Hmm. Lalu kemudian proses pengiriman 2 minggu. Nah, ya sudah pasti datangnya nanti di bulan Februari. Dan Oke, tepat juga perkiraan saya, sehingga sebagian besar nanti datang di bulan Februari. Lalu oke. untuk apa? Padahal Hmm. Februari sedulur-sedulur tani kami sudah panen, Oke. masih Berarti dalam berarti Pak Dwi rasa mau yang seimbang ya. Pak Jadi Dwi itu nggak kalau ada manfaatnya. kalau Ya. ingin dipertegas artinya tanpa impor beras pun sebenarnya produksi padi kita cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional karena tadi mengatakan kelebihan 1,7 juta ton Iya, itu kelebihan untuk tahun ini saja loh. Kalau kita tahun hitung ini. stok itu lebih dari 6 juta ton Oke. kelebihannya. Itu Jadi dari untuk apa produksi petani manfaatnya? kita gitu ya. Ya, dan Oke. impor saya lihat intervensi pasar tidak akan banyak manfaatnya intervensi pasar. Hmm. Karena apa? Kebutuhan beras kita kan 2,5 juta ton per Oke. bulannya. Hmm. Lalu apa maknanya Hmm. menggelontorkan ke pasar 100 ribu katakanlah? Nggak ada Oke. manfaatnya. Baik. Untuk itu tidak terjadi perubahan harga yang relatif signifikan. Dan Oke. selain Oke. itu, Mbak, ini untuk masyarakat juga perubahan harga sebenarnya nggak banyak loh ya. Jadi Mhm. kalau kita lihat beras medium, kalau kita acu dari data PHPS, itu kenaikannya hanya 3,7% loh. Kenapa kok itu diributkan? Oke. Kenaikan harga hanya 37% dari bulan Juli sampai Januari sekarang ini. Kan Oke. kalau harga beras, campuran beras medium dan premium, kenaikannya hanya 7,4%. Oke. Selama Oke. 6 bulan loh itu kenaikannya, bukan hanya ini. Jadi Oke, untuk baik. itu tidak ada manfaatnya sebenarnya apa yang Oke. sekarang ini kita lakukan. Baik, tidak ada manfaatnya impor itu kalau kita singkat Ya, kata Pak ya. Dwi. Baik.